Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Anja Faiza dengan NIM 040503231448. Saya dari kelas B5 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Dakwah dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Haris Rizky Pradana, SSI MPD. Langsung saja, judul dari materi yang akan saya bahas yakni konsep dasar filsafat dakwah, yang mana materi ini dibahas pada pertemuan kedua mata kuliah filsafat dakwah pada tanggal 12 Februari 2024 yang diselenggarakan secara online atau daring. Baik, latar belakang dari filsafat dakwah yakni membicarakan 4 aspek pokok, yaitu yang pertama, tentang apa yang harus diyakini umat Islam dalam kehidupannya. Kajian ini berkembang menjadi filsafat ketuhanan. Kedua, tentang siapa yang meyakini Tuhan tersebut. Kajian ini kemudian berkembang menjadi filsafat manusia. Ketiga, di mana manusia itu berada. Kajian ini berkembang menjadi filsafat alam. Keempat, bagaimana sikap dan tindak tanduk manusia baik terhadap Tuhan, alam, dan manusia itu sendiri. Dengan adanya realitas yang demikian, tentu saja dai dituntut untuk berpikir bagaimana membawa masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya. Karena hal tersebut membutuhkan pemikiran yang mendalam, maka tentu saja memerlukan filsafat. Hal ini karena berpikir selalu tidak bisa dipisahkan dengan filsafat. Karena berpikir dai di sini terkait dengan persoalan yang inheren dengan persoalan dakwah, maka diperlukan filsafat dakwah. Kemudian rumusan masalah. Dalam penjelasan makalah dari kelompok 1 ini, rumusan masalah diambil dengan 2 poin. Yang pertama, apa pengertian filsafat dakwah beserta ruang lingkupnya. 2. Apa dasar pemikiran munculnya filsafat dakwah. Sebagaimana adanya rumusan masalah, pasti akan ada tujuannya. Yang pertama, mengetahui pengertian filsafat dakwah beserta ruang lingkupnya. Dan yang kedua, mengetahui dasar pemikiran munculnya filsafat dakwah. Selanjutnya yakni pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang pengertian filsafat dakwah dan ruang lingkupnya. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Inggris philosophy, sedangkan bahasa Yunani philosophia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Philos atau cinta, Philippia, persahabatan, tertarik kepada, dan sophos, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Dapat disimpulkan bahwa filsafat dakwah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah. Tujuan dakwah, mengapa diperlukan proses komunikasi dan transformasi ajaran dan nilai Islam untuk mengubah keyakinan, sikap, dan perilaku, serta respon terhadap dakwah yang dilakukan oleh para dai dan mubalik, sehingga orang yang didakwahi dapat menjadi manusia yang baik dalam arti beriman, berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. Objek filsafat dakwah berarti membahas fokus yang akan menjadi kajian dalam filsafat dakwah. Secara objek material, filsafat dakwah akan mengkaji tentang Tuhan, manusia, lingkungan, dan ajaran Islam. Untuk tujuan tersebut, maka dalam aktivitas dakwah tidak terlepas dengan pembahasan Tuhan dan relasinya dengan manusia. 1. Ontologi ilmu dakwah dan objek kajiannya. 2. Epistemologi filsafat dakwah. 3. Aksiologi dakwah, dan yang terakhir hakikat dakwah. Pembahasan kedua tentang dasar pemikiran munculnya filsafat dakwah. Terkait dengan dasar pemikiran munculnya filsafat dakwah, Sulisyanto menjelaskan beberapa hal yang diantaranya Al-Quran menuntun manusia untuk berfilsafat. Al-Quran mengajak manusia berdialog baik dengan alam maupun dirinya sendiri. Al-Quran menghargai penggunaan akal. Jika dilihat dari sisi substansinya, ilmu dakwah adalah perpaduan antara aspek teori dan praktik. Dengan kata lain, ilmu dakwah adalah kesatuan padu antara keduanya yang dari kegiatan operasionalnya dapat dirumuskan teori-teori terbaru. Dari sisi yang lain, ilmu dakwah dapat dibangun dari kenyataannya secara praktis operasional, di mana dakwah sebagai suatu aktivitas yang dapat mengalami pasang dan surut, kemajuan dan kemunduran, keberhasilan dan kegagalan, dan lain sebagainya.
Dari kenyataan-kenyataan tersebut, para pemikir dakwah berusaha menganalisis mengapa kenyataan itu bisa terjadi. Untuk membangun teori dari dua ujung yang berbeda tersebut, seorang pemikir dituntut secara filosofis melakukan seperti yang ditentukan Al-Quran, perpaduan rasa dan rasionya, melakukan pendekatan radikal, kritis, reflektif, dan integral yang pada gilirannya dapat dirumuskan sebuah teori baru. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan bila ada kurangnya saya memohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.